Sejarah nilai Pancasila dalam meningkatkan pemuda bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Hari terbentuknya sebuah ideologi negara kita tercinta, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'ulahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Salam pemuda Indonesia, garda depan pendukung Pancasila. Yang saya hormati Ustadz dan wali kelas, teman-teman dan segenap pemuda Indonesia yang saya banggakan. Disyukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti ini. Izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Sejarah Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Pemuda Bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Hari terbentuknya sebuah ideologi negara kita tercinta, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu dasar yang benar-benar dapat menuntun segenap pikiran, jiwa, dan raga rakyat Indonesia menuju Indonesia merdeka. Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno, berkata, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Mutiara itulah yang dinamakan Pancasila. Pandangan dan pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Isi kandungannya mengajarkan kepada kita, khususnya pemuda Indonesia, untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai permusyawaratan dan keadilan, termasuk di dalamnya nilai peduli, toleransi, dan gotong royong terhadap sesama bangsa. Hal ini penting diketahui untuk diteladani bagi pemuda negeri ini. Jangan saling menyalahkan, jangan sering memantik permusuhan. Kita harus bersatu, saling menolong dan membantu. Sebagai penutup, berikut kata bermakna dari Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'ulahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati pembimbing guru bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 3, Ustadz Rahmat. Yang saya hormati MC serta kawan-kawanku yang berbahagia. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya kita bisa merasakan kesehatan, menghirup udara segar di pagi hari yang cerah ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangannya Islam bisa kita rasakan dengan seindah ini. Hadirin kawan-kawanku yang berbahagia, izinkan saya di sini
berceramah tentang pendidikan adalah akar kehidupan. Teman-temanku yang berbahagia, seperti yang kita tahu atau sering kita dengar hadis tentang menuntut ilmu yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Wajib dalam KBBI itu berartikan harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak dilaksanakan, atau wajib kita kerjakan dan haram bagi untuk ditinggalkan. Dalam LKS metodik kelas 10 dijelaskan, menurut Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang MP mengatakan bahwa pendidikan itu adalah membangun suatu kebiasaan baik, hal-hal baik setiap harinya. Membiasakan, dalam kata hal membiasakan, pasti kita sering menentukan sasaran kita, seperti contoh pendidikan. Di saat kita sedang menjalankan pendidikan, sasaran kita adalah menjadi pendidik yang memiliki ilmu, akhlak, sopan santun, dan hal-hal positif lainnya. Sedangkan dalam menentukan sasaran itu, kita tidak pernah memerhatikan proses kita ataupun sistem. Ingat, di dalam buku Atomic Habits karya James Clear itu dinyatakan bahwa sistem itu lebih penting daripada sasaran, atau sasaran itu sebaiknya tidak usah dipikirkan. Karena dalam seorang atlet, dia menyatakan sasarannya untuk bisa menjadi juara dunia, menjadi atlet profesional dunia. Sementara dia tidak memperhatikan sistem yang ada dalam tubuhnya, seperti yang ada dalam dirinya. Seperti dia tidak menjaga pola tidurnya, tidak menjaga pola makannya, terus pola latihannya juga tidak teratur. Sama halnya dengan pendidikan, ketika kita menyasarkan untuk menjadikan diri kita ini sebagai pendidik yang mempunyai sopan santun, akhlak dan ilmu, kita tidak menyertakan sistemnya. Sistemnya itu seperti di saat kita belajar kita malas-malesan, atau kita mau belajarnya setengah-setengah, terus kita membaca buku-buku yang berdasarkan untuk hiburan seperti komik dan novel-novel yang tidak mendidik, atau bukan kurang mendidik, seperti yang kurang berfaedahnya, hanya untuk hiburan semata. Nah, jadi dalam kehidupan kita, sasaran itu tidaklah penting. Ya, benar. Jika dikatakan tidak penting, memang tidak penting. Karena pada dasarnya, seorang yang menentukan sasarannya tanpa memperhatikan sistemnya, itu rata-rata gampang gagal, mudah gagalnya. Jadi, pesan saya adalah ketika kalian dalam pendidikan ini menanamkan dalam mindset kalian itu sasarannya, bukan sistemnya. Mohon maaf, hari ini, detik ini juga, kalian harus mengubah itu semua. Kalian harus menentukan sistem yang baik bagi diri kalian sendiri. Ya, semoga dengan ceramah saya hari ini membukakan pikiran kita semua untuk menjadi lebih baik. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang baik, kurang jelas, atau masih terbata-bata. Saya juga masih santri yang harus banyak belajar. Sekian dari saya. Haza wallahu war'ana wa yang fazna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu wal mat'ulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat, yang amat berhormat, Syekh Jaitun Dr. Profesor Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Yang amat berhormat Ketua Majelis Guru, Ketua Madrasah, para guru pembimbing, dan Ustadz Rahmat Ibrahim, dan teman-temanku yang berbahagia. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atasnya kita dapat hidup di dunia yang sejahtera, sehat, dan paripurna. Ya, berdirinya saya di sini, saya akan berpidato yang bertemakan semut.
Di sini saya mengambil tema semut karena semut itu makhluk yang pintar sekali bermusyawarah. Dia tidak bisa hidup sendiri layaknya manusia. Semut bisa digambarkan sebagai kehidupan kita sehari-hari. Dia mencari makan, tinggal, bekerja, dan lain sebagainya. Ada juga kisah tentang semut dari zaman Nabi Sulaiman yang diceritakan di Quran Surah An-Naml ayat 18. Yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Ya, dalam ayat ini kita sangat terinspirasi dari semut, bahwa semut itu saling peduli satu sama lain. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Saat dia melihat tentara dan bala pasukan dari Raja Sulaiman, dia memberitahu kepada teman-temannya untuk masuk kembali ke sarang. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor semut itu, sekecil apapun kita, jika kita berilmu dan kita peduli kepada orang lain, kita akan bisa mengalahkan sang gajah yang lebih besar. Sekian. Hazawallahu yarana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Merdeka, bro. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalaihi wa matwalu al-biladu warjalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Salam pemuda Indonesia dan juga Ustadz dan wali kelas serta teman-teman segenap pemuda Indonesia yang baru bahagia. Bersyukur, marilah kita panjatkan hadirat Allah yang Maha Esa. Karunia atas nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman onta sampai zaman Toyota. Izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Kesehatan. Kesehatan terdiri dari 9 huruf, yaitu yang pertama dari K dan berakhiran dengan huruf A. Huruf N. Dan 9 huruf ini maknanya ada banyak. 9 disimbolkan sebagai angka yang terakhir, atau sebuah angka yang sering digunakan di setiap angka-angka yang sering kita lihat. Bukan berarti jadi bisa dibilang angka 9 ini adalah angka yang pasaran. Apa hubungannya dengan kesehatan? Jangan sampai kesehatan ini kita jadikan sebagai pasaran, yaitu sebuah hal yang biasa kita lakukan. Karena kesehatan itu penting banget, dan pola makanan itu perlu kita jaga. Makanya ada istilah, yaitu tempat sehat 5 sempurna. Dan kesehatan itu penting karena kesehatan itu adalah hal yang susah dimiliki. Bahkan uang pun itu gampang dicari, tapi kesehatan itu susah. Dan untuk biaya rumah sakit pastinya sangat mahal. Dan sebagai penutup, maaf bila ada salah kata, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam, marilah kita junjung Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW.
karena atas beliau Allah Islam bisa menyebar sampai pelosok dunia ini. Teman-temanku yang berbahagia, berdirinya saya di sini, saya ingin ceramah yang berjudul Ria. Ada sebuah hadis yang membuat saya gemetar dan banyak ulama-ulama takut. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah Azza wa Jalla, yang artinya orang-orang yang berhadapan dengan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka itu pertama adalah orang mukmin, orang alim. Orang yang dimasukkan sebelum Fir'aun, sebelum Qarin, sebelum Iblis, sebelum Fir'aun, sebelum Haman. Orang pertama dimasukkan ke dalam neraka adalah orang alim dan orang mukmin. Ada seorang yang dihadapkan kepada Allah, lalu ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, apa yang sudah kau berbuat?" Lalu dia berkata, "Ya Rob, aku belajar untukmu dan aku mengajar untukmu." Lalu Allah berkata, "Kau berbohong. Kau mengajar agar disebut sebagai orang alim." Lalu ada seorang yang dihadapkan kepada Allah lagi. "Wahai hambaku, apa yang sudah kau berbuat?" Lalu orang itu berkata, "Ya Rob, aku bersedekah untukmu." Lalu Allah berkata, "Kau berbohong. Kau bersedekah supaya disebut orang dermawan yang suka bersedekah." Lalu Allah melemparkan orang-orang tersebut ke dalam neraka, meminta malaikat untuk dilemparkan ke dalam neraka. Lalu Allah berkata, kau sudah mendapat apapun yang kau inginkan, yaitu untuk dipuji orang." Hadis ini banyak membuat takut orang-orang soleh sebelum kita. Ingat, oleh Tuhan tidak terima untuk didustakan. Banyak setiap orang sholat, iya karena berdua, iya karena stain, tapi hatinya masih sibuk untuk mengurusi orang lain. Karena penyakitnya ria. Ingat, itu salah satu penyakit paling berbahaya di hati kita. Jadi kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Kita harus melihat isi hati kita. Ya, segitu saja dari saya. Mohon maaf bisa ada salah kata. Haza wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang amat terhormat selaku wali kelas 11 MIPA 3 Ustadz Supardi, yang amat berhormat guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, yang amat saya cintai seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, yaitu berupa kesehatan dan kekuatan agar kita bisa berkegiatan dan bisa menjalankan hidup dengan selayaknya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa Islam hingga saat ini. Oke, jadi berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Teknologi Internet. Sesuatu yang bersifatnya positif pasti akan menimbulkan suatu perbuatan yang baik. Oke, jadi sebelumnya apa itu internet? Mungkin sebagian dari kita banyak yang mengetahui apa itu internet, tapi belum sepenuhnya mengetahui apa itu internet. Jadi di sini saya akan menjelaskan
dengan singkat apa itu internet. Jadi zaman dahulu jarang ada yang namanya internet karena belum terlalu luas. Internet dulu hanya digunakan untuk sebagai komunikasi, mengirim pesan melalui alat yang saat itu ada. Namun berkembangnya zaman tahun demi tahun, hari demi hari, internet tuh berkembang pesat. Bahkan dapat memudahkan semua pekerjaan makhluk hidup, manusia. Maaf. Bahkan internet juga dapat mencari sebuah informasi tanpa harus bertanya-tanya kepada orang lain. Cukup mencari lewat Google dan lain-lain menggunakan internet. Jadi itu positifnya dari internet, kita dapat mempermudah berbagai pekerjaan kita dan mencari pendidikan lebih mudah lagi. Mencari ilmu melewati internet, bahkan tanpa adanya internet kita entahlah bisa apa, tapi pasti kita bisa mencari solusinya. Dampak negatif dari internet ini mungkin cukup berbahaya, dapat menimbulkan sebuah kebencian berupa kritikan di sosial media dan lain sebagainya, menyebarkan video-video yang tidak bermanfaat mungkin. Dan bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah yang kita hadapi tentang internet ini? Ya, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan internet itu dengan baik dan semestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Sungguhnya saya hanya manusia biasa, tapi di mata Tuhan saya cukup sempurna karena Tuhan menciptakan semua makhluk hidupnya dengan sempurna. Mungkin jika matahari itu sebuah kebaikan, hujan adalah sebuah keburukan, kita membutuhkan keduanya untuk menjadikan pelangi. Cukup sekian. Hazallahu yara'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ula wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 MIPA 03 Ustadz Supardi, yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam mari kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat jasa beliaulah kita bisa menuju ke zaman terang benderang. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Menuntut Ilmu. Seperti yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan manusia dari makhluk lainnya dengan akal dan hawa nafsu. Lalu Allah juga menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi seperti yang dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Lalu Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, salah satunya yaitu menuntut ilmu. Seperti di Quran surah dengan bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia
melainkan agar beribadah kepadaku. Nah, di situ dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Menuntut ilmu itu termasuk beribadah kepada Allah. Karena menuntut ilmu kita bisa membuat peradaban seperti zaman sekarang ini. Dan Nabi Muhammad SAW pernah berkata, Tolabu ilma faridoh ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu juga wajib bagi anak-anak hingga dewasa, sampai Nabi mengatakan di hadisnya seperti utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai liang lahat. Nah, kita tahu bahwa menuntut ilmu tuh nggak cuma di dunia doang, tapi sampai kita mati pun masih tetap ada ilmu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan gugup ya, karena saya hanya manusia biasa. Ya, sekian dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-madulahu al-biladu wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang terhormat wali kelas, guru pembimbing dan teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dialah kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah Islam bisa menyebar ke pelosok dunia dan bisa kita rasakan ajarannya sampai saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan ceramah yang berjudul Kesehatan adalah Mahkota Kehidupan. Kesehatan sudah sepatutnya kita jaga bersama-sama, baik itu individu maupun secara kelompok. Karena dengan sehatlah kita dapat melakukan sesuatu apapun dan pekerjaan apapun yang kita sukai. Hal ini dapat berikut. Ini adalah tiga hal cara untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, menjaga pola tidur. Pola tidur merupakan pola yang sangat penting yang sepatutnya kita laksanakan sehari-hari. Ketika kita sudah memasuki waktu malam, sepatutnya kita harus tidur secara cepat. Jangan melaksanakan begadang. Ketika kita begadang, maka kita akan merasakan yang namanya penurunan fungsi hati dan rusaknya jaringan-jaringan yang lain. Yang kedua, olahraga secara teratur. Ketika kita berolahraga, kita akan mendapatkan badan yang sehat, ideal, dan juga segar. Olahraga juga dapat menguatkan tulang-tulang kita sehingga tulang-tulang kita terjaga lebih kuat dan terhindar dari penyakit osteoporosis. Yang ketiga yaitu menjaga pola makan. Makanan merupakan hal yang penting bagi kita, baik itu untuk mengisi energi maupun hal yang lainnya. Di zaman sekarang ini tentunya banyak sekali makanan-makanan yang diperbarui dan juga tentunya banyak sekali bahan-bahan yang digunakan. Makanan itu semua belum tentu menyebabkan kesehatan kepada kita. Banyak dari makanan-makanan tersebut malah yang menyebabkan segala berbagai macam penyakit. Seperti misalkan kita terlalu banyak memakan makanan manis, maka kita akan mudah sekali terserang penyakit diabetes.
Sekian dari saya. Apabila terjadi kesalahan tingkah laku, perkataan ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-bilad wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustaz Rahmat Ibrahim dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama mari kita puji syukur kepada Allah SWT karena kita telah diberi kesehatan yang paripurna sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Serta salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena atas karenanya kita bisa merasakan kehebatan Islam dan kebenaran Islam sampai sekarang. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, menghormati pendapat orang lain atau feedback, menangani masalah dengan cepat dan efektif. Menurut Haji Ma'mun Jahrudin, guru di MTS El Ghazi Tambun Selatan, dia menjelaskan bahwa dalam Al-Quran terdapat menjelaskan sifat-sifat pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, hafiz, mampu menjaga dan melindungi rakyatnya. Jadi dalam sifat yang pertama, seorang pemimpin tidak boleh egois, tidak boleh memikirnya diri sendiri karena dia juga punya tanggungan yang besar yaitu rakyatnya. Karena ketika dia melakukan salah, dia juga akan berefek kepada rakyatnya sendiri. Yang kedua, alim, memiliki ilmu yang mumpuni tentang kepemimpinan. Jadi sebelum kita menjadi pemimpin, kita harus tahu apa saja sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi pemimpin. Yang ketiga, peduli agama. Kita sebagai seorang pemimpin harus peduli agama, tapi kita juga tidak boleh saling membedakan ketika kita beda agama dengan orang lain. Karena di sini kita di Indonesia hidup secara dengan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu, berbeda-beda tapi satu tujuan. Meskipun kita berbeda, karena moto di dalam negara kita itu bersatu, maka meskipun agama kita berbeda, kita harus bisa menyatukan agama yang berbeda itu menjadi agama yang kuat dan Indonesia yang kuat. Keempat, kuat fisik dan mental. Ketika kita menjadi pemimpin, kita harus menjaga fisik dan mental kita. Karena ketika kita sakit atau mental kita lemah, rakyat yang kita pimpin akan kena pengaruhnya. Ketika kita sakit dan negara kita sedang krisis, di situ akan menyebabkan negara kita menjadi sasaran empuk untuk negara-negara lain menyerang negara kita, maupun ekonomi atau yang lainnya. Mental, meskipun kita banyak komentar negatif dari orang lain atau rakyat kita sendiri, tetapi kita di jalan yang benar, kita tidak boleh ragu untuk melanjutkan perjalanan kita itu, karena kita di jalan yang benar meskipun mental kita rapuh. Yang kelima, cerdas. Nah, di situ pemimpin harus memiliki sifat yang cerdas, karena jika pemimpin kita bodoh, mereka akan menggunakan jabatan yang mereka miliki dengan semena-mena. Banyak contohnya sekarang
pemimpin yang memang cerdas tapi kurang terdidik. Mereka menggunakan jabatannya mereka dengan semena-mena seperti korupsi dan yang lainnya. Yang terakhir, pemberani. Kita harus berani menentukan sebuah pilihan, dan kita juga harus mempertimbangkan pendapat kita tersebut dan harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat kita tersebut. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 di surat tersebut dijelaskan bahwa kita harus mematuhi si pemimpin kita yang ada saat ini. Tetapi jika pemimpin kita tidak baik, kita boleh protes kepada pemimpin kita meskipun kita hanya rakyat biasa. Jika mereka salah dan kita benar, kita harus membela kebenaran itu meskipun mereka pemimpin. Ya, sekian dari saya. Hadza wallahu ya'lam ya fazna walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allah Jalla Jalalu wa musalla li Muhammad walu wal mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim dan yang terhormat wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Luki Burhansyah dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berkumpul di tempat yang mulia ini. Salat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah Islam bisa tersebar ke pelosok dunia dan menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Kesehatan Mahkota Hidup. Sehat dalam artian kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan sempurna tanpa ada halangan apapun. Oleh sebab itu, kesehatan itu mahal harganya. Jika kita sakit, maka kita tidak bisa melakukan apa yang ingin kita kerjakan. Maka dari itu di sini saya ingin memberikan beberapa tips kepada kalian tentang kesehatan. Dilansir dari Kemenkes ri.com, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan. 1. Olahraga yang teratur. 2. Istirahat yang cukup. 3. Perbanyak minum air. 4. Makan makanan yang bergizi. 5. Menjaga kebersihan. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya menjaga kebersihan merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hazallahu yarana warfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Merdeka, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim dan yang terhormat ketua kelas dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan sehat paripurna. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah Islam dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia dan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah dengan judul Ilmu Jalan Menuju Jannah. Pada zaman ini begitu banyak muslim yang lalai dan rendahnya semangat serta motivasi mereka dalam menuntut ilmu agama.
mereka seakan meremehkan dan tidak mementingkan menuntut ilmu agama. Berbeda halnya dengan mencari ilmu dunia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan ahlinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat Al-Qur'an pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Begitu pula sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya barang siapa memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, Allah akan memudahkan langkahnya dengan ilmu tersebut menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Makin besar keinginan seorang untuk masuk surga, maka berbanding lurus dengan semakin besar usahanya menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga, maka apakah kita harus mempelajari setiap cabang ilmu dalam agama? Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa kita hanya wajib mempelajari sebagian dari ilmu agama, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar. Kita juga wajib mempelajari ilmu akidah dan tauhid, sehingga kita menjadi seorang muslim yang berakidah dan menauhidkan Allah Ta'ala dengan benar dan selamat dari hal-hal yang merusak akidah kita atau bahkan membatalkan keislaman kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Haza wallahu yarana wa yanfa'una walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammadu wal mad'u lahu al-biladu wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Wali Kelas 11 IPS 5 Ustadz Luki Buransyah dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah Islam bisa tersebar ke pelosok dunia dan menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Jadilah Muslim yang Cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi war rasula iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan atau kecerdasan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama yang maha indah adalah Al-Alim yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan 5 yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian, karena sempurnanya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari ceramah saya, apabila ada kata-kata yang tidak bermanfaat mohon dimaafkan. Azza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Merdeka, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.
Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim dan teman-temanku yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya. Dan saya berdiri di sini untuk pidato yang berjudul Kesehatan Cerminan Masa Depan. Kesehatan adalah suatu kondisi yang dimana dibutuhkan oleh badan kita. Kesehatan itu sangatlah penting. Jika kita tidak sehat, pikiran kita akan menjadi tidak stabil dengan kondisi badan kita. Jadi, kita harus jaga kesehatan diri kita masing-masing. Jika ingin sehat, kita harus jaga lingkungan kita dan diri kita. Seperti judul di atas, kesehatan cerminan masa depan. Jika dari kecil kita sudah sakit-sakitan, maka masa depan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam binasalah dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyayangi orang-orang yang berbuat baik. Dari kesimpulan surat di atas, kita dapat kesuksesan itu diraih oleh orang yang sehat. Jika kita sehat, kita akan menjadi sukses. Dan jika kita sukses, kita tidak boleh berbuat sombong dan banyaklah beristighfar, dan kita harus berbuat baik kepada orang lain. Sekian pidato saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Hadza wallahu irana wa ifadna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada pidato hari ini saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan pendidikan. Bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidikan kepada pendidik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peran penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi kita yang mampu mendapatkan kemudahan untuk mengayam pendidikan, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi setinggi-tinggi mungkin. Menurut Aristoteles, pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Pendidikan adalah persiapan untuk bekal beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak. Pada surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW ke jalan yang benar dan baik sesuai dengan tuntutan Islam. Siapapun yang ingin berilmu, raihlah pendidikan dengan benar, bijaksana, dan pengajaran yang baik.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Wali kelas IPS 5 Ustadz Luki Burhansyah. Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustadz Rahmat Ibrahim. Dan yang saya hormati Ketua kelas serta struktur kelas dan dan anggota kelas 11 IPS 5 yang berbahagia. Puji dan syukur tak lupa kita curahkan puji dan syukur atas hadirat Allah, karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada sahabatnya dan juga keluarga-keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi oleh teknologi yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, mau dalam pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari, bahkan dalam politik. Namun meski begitu, kita masih belum bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan secara penuh dan seksama. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan teknologi. Teknologi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mau dalam pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari. Bila seseorang ingin menilai suatu negara, kita bahkan memandang teknologi suatu negara tersebut. Bila negara itu teknologinya maju, maka negara itu makmur. Teknologi juga dapat merusak bila tidak dimanfaatkan dengan secara baik dan benar. Dilansir dari laman web kominfo.go.id, masyarakat Indonesia adaptif terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Sayangnya penerimaan tersebut belum disertai terbangunnya budaya dalam perkembangan TIK. Justru plagiatisme juga meningkat karena ini. Jika terbangun budaya memanfaatkan TIK secara benar, pengaruh negatif dari kemajuan TIK bisa diatasi. Sebaliknya, justru nilai-nilai positif yang bisa dimunculkan, kata Zainal A. Hasibuan, Wakil Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional Detiknas. Maka dari itu, kita harus memunculkan budaya pemanfaatan teknologi dengan sebaik mungkin demi mensejahterakan diri, keluarga, atau bahkan masyarakat dan negara. Namun, kita juga harus berhati-hati dalam pemanfaatan teknologi tersebut, karena terdapat pengaruh negatif dalam teknologi itu, terutama bagi para pemuda yang hidup di era kemajuan teknologi saat ini. Rasulullah pernah bersabda, An Anasi bani Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu alal kulli muslim. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, kita sebagai muslim wajib menuntut ilmu, tentu dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Islam, agar tidak dapat dampak negatif yang kita dapat dan dapat mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang menyinggung. Saya hanya pelajar yang mengharap nilai A. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, Al-Musallallahu alaihi Muhammad wa alu, Al-Madullahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia Ustaz Rahmat Ibrahim dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dengan judul The 100 Ranking of Most Infiniting Person is History. Artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India, Julius Caesar, pencetus Vini Vidi Vinci, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata dari sederetan tokoh tersebut, mereka menempatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada urutan pertama sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Sehingga kebesaran beliau diabadikan di dalam ensiklopedia Britania sebagai the most successful of all prophets and all religious personalities, sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya. Dalam membangun peradaban manusia, hadirin melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW tersebut, khususnya dalam membentuk masyarakat madani. Maka kepemimpinan Rasulullah SAW teladan membangun masyarakat madani adalah tema yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, dengan landasan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2, yang artinya, dialah yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asdori dalam Judbat At-Tafsir Minfat Al-Qadir, maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tetapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan. Dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum, muncul law of jungle to be politely of people. Hukum rimba menjadi peradaban, orang kaya memangsa orang miskin, orang pintar memangsa orang bodoh, orang kuat memangsa orang lemah. Bahkan yang paling mengerikan, martabat wanita diinjak-injak sehingga setiap lahir bayi wanita dikubur hidup-hidup. Tak peduli terdengar jerit pekik tangis bayi di dalam tanah. Nauzubillahi min dzalik. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan yang mengemban 4 misi utama. Yang pertama, misi tilawah, membaca ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah atau alam buana ini. Misi tazkiyah, membersihkan segala bentuk kekufuran. 3. Mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi, sebab Al-Quran is the only thing that can lead man to happiness. Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk hidup yang mampu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Terus 4. Menampilkan sunnah. Ada beberapa akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW. 1. Dengan lemah lembut dapat menunjukkan keluhuran budi. 2. Tidak bengis dan tidak berlaku kasar. 3. Pemaaf, yakni mudah memberi ampunan. 4. Rasul sangat senang bermusyawarah, tidak teoritis dan siap dikritik. 5. Komitmen, setelah memantapkan planning dalam suatu kegiatan, beliau bertawakal kepada Allah. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam nama budaya. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluhu, wa sallallahu alaihi Muhammad wa alu, wal bidaldu, wa rijalu.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat guru pembimbing Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ustadz Luki Bramsyah sebagai wali kelas IPS 5 dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya lah yang bisa membuat kita berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puji syukur kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang membawa kita ke dunia yang dulunya gelap gulita hingga terang-terang ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul tentang sikap pemimpin pada zaman Rasulullah. Nah, sikap pemimpin yang dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki dan kepribadian yang baik biasanya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik pula. Sesungguhnya setiap manusia diciptakan sebagai pemimpin sebagai terangkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang yang kepada adalah kepemimpinan atas rakyatnya dan memimpin pertanggungjawaban. Jadi rakyat memimpinnya seorang suami adalah memimpin dari anggota keluarganya dan ditanyakan perihal keluarga mimpinannya, dan seorang istri adalah pemimpinan atas nama rumah tangga anak-anaknya dan tanya perihal tanggung jawaban. Seseorang rumah tangga bertugas sebagai melihara milik majikannya dan ditanyakan pertanggungjawabannya, dan kamu sekalian memimpin dan akan ditanya atas tanggung jawabannya. Allah mengutus Rasulullah untuk menjadi suri tauladan, termasuk dalam hal ini adalah pemimpinan. Kepandaian beliau dalam kepemimpinan juga sangat diakui oleh orang luar Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpinan yang dipengaruhi sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Hal ini yang diakui oleh Michael Hertz, seorang penulis besar, dalam sebagian bukunya. Ia menempatkan SAW sebagai orang yang paling pengaruh dalam sejarah. Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki kecerdasan manajerial yang tinggi, mengolah, mengatur dan menatapkan anggotanya dan masyarakat dan sebagai posisi sesuai dengan kemampuan sehingga mendapatkan penciptaan utamanya. Dalam lansiran sebagai sumber, Nabi SAW mendapatkan akhlak mulia melaksanakan pemimpinan. Hal ini diperoleh oleh Husain bin Ali sebagai cucunya SAW. Nabi adalah kepribadian yang menyenangkan, santai dan terbuka, memudahkan komunikasi dengan siapapun, lemah lembut, sopan, tidak keras dan tidak terlalu lunak, tidak pernah tercela, tidak pernah menuntut pengotoran, tidak mengelur waktu, tidak tergesa-gesa. Rasulullah memimpin dengan rasa empati. Beliau tidak mencaci manusia, tidak mencari masalah orang lain, tidak membicarakan sesuai kemanfaatan. Rasulullah membiarkan orang menyelesaikan pembicaraannya dan sabar, sehingga orang asing dapat tidak sopan dan memberikan perilaku yang tidak sesuai dengan bersifat empati yang lainnya. Rasulullah SAW selalu mendapatkan setelah uswah hasanah, memimpin, memberikan contoh segala hal dalam kepemimpinan. Ini sangat berperilakukan karena sudah terjadi taibat manusia suka mencontohkan orang lain. Bahkan dan dalam kisah menggelita, parit dan sangat kohdah, beliau menuntut serta dalam penggalian. Nabi SAW adalah sosok pimpinan yang mengedepankan kebersamaan, selalu mengusulkan ide win-win solution dalam sosial merah masalah, menyelesaikan masalah
salah satu contohnya yang keributan antara kepala suku saat itu melakukan hajar aswad di tempatnya. Nabi memberikan solusi merentangkan sebuah kain besar, kemudian hajar aswad terletak di bagian tengah. Lalu beliau memiliki kepada setiap pimpinan kabilah memegang wujud kain tersebut. Setelah itu hajar aswad disimpan ke tempat semula di Ka'bah. Para pemimpin suku pun merasa puas dan solusi yang diberikan. Walaupun beliau memiliki sifat lemah lembut, tapi beliau memiliki sifat tegas, bijak mengatasi segala permasalahannya. Dalam menetapkan hukum, Rasulullah tidak memiliki kisah atau kasih atau terbang pilih, tidak memihak kepada siapapun, baik pada pejabat, pemerintah, sahabat, masyarakat kecil pun atau anggota yang sedang termasuk anaknya. Hal itu ditunjukkan dengan sikap tegas. Demi Allah, andai Fatimah Muhammad mencari niscaya ya aku potong tangannya. Hadis Bukhari dan Islam. Selain dikenal figur dan tegas, dikenal sebagai sosok bijak mengambil keputusan, memutuskan suatu perkara. Nabi selalu memikirkan secara matang, mengaca sebagai kaidah. Tetapi dalam Al-Quran, misalnya pada saat beliau memutuskan konsekuensi rajam terhadap perzinaan, saat itu banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin tanpa menyadari bahwa amanah memimpin itu sangat berat, karena merupakan salah satu yang musibah dihasbah dalam kiamat. Kepemimpinan yang baik dan menebarkan kemaslahan yang banyak, bahkan hingga ditutup Asia. Dalam memimpin harta, manusia menganjurkan sebuah pihak baik dan cara membiarkan harta kaidah afakah maupun wakaf. Barakah 1000, sejuta, laznah, ban sejarah, mitra umat membuka peluang yang rezeki disedahkan, yang memodalkan 1000 tetapi mendapatkan sejuta kebaikan. Contoh-contohnya banyak yang jadi contoh yang dikaedahkan sebuah cerita. Ada dari Muhammad yang mendapatkan ilmu dari yang diutuskan kepada dari Allah untuk Muhammad. Yang Ali Abi Thalib yang mendapatkan kecerdasan untuk mendapatkan surgawinya, dan Umar mendapatkan tenaganya untuk berperang dan mendapatkan surgawinya. Dan tetapi ada Fir'aun yang mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan kaidah pemimpinan, tapi dia tidak mendapatkan surganya. Dan juga ada Qarin yang mendapatkan rezeki tapi yang mendapatkan foya-foya. Jadi kita sebagai manusia, kalau kita ingin memimpin dan kita memiliki kecerdasan, tidak perlu yang namanya foya-foya. Perlu saja akhlak yang mulia dan pakailah kecerdasan untuk mendapatkan surgawinya. Cukup sekian pidato dari saya. Saya undur diri. Maaf jika ada salah kata. Saya hanya manusia biasa yang selalu ada salahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!